Pada pagi hari ini kita belajar agama dan sebelumnya kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa bersedia memimpin kita dalam doa? Persilahkan. Silakan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin kita dalam doa. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita yang telah kita mulai pada minggu yang lalu, yaitu siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Aku pribadi yang unik. Benar sekali, yaitu aku pribadi yang unik. Apa yang masih ingat pesan bagi diri kamu sendiri terkait dengan aku pribadi yang unik? Menerima, menerima diri apa adanya, menerima diri kita apa adanya dengan segala kelemahan dan kelebihan diri kita. Semua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Baik, pada hari ini yaitu kita masuk pada topik yang kedua, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Yaitu semua kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan kita masing-masing keistimewaan, keunikan, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, berikutnya kita akan lihat yang menjadi nanti indikator atau kriteria pencapaian tujuan ini. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, anak-anak kami mampu menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menjelaskan ajaran gereja, yaitu KGK artikel 371 sampai dengan 373 tentang sifat-sifat melengkapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Mampu menuliskan refleksi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Berikut mampu membuat doa syukur sebagai ucapan syukur atas jati diri kita, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, yang saling melengkapi, sederajat. Kemudian mampu menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat. Ya. Berikut mampu membuat slogan yang berisi tentang niat untuk menjunjung tinggi kesetaraan laki dan perempuan dan ditempelkan nanti. Itu apa ya kesetaraan gender itu? Karena ini supaya ini kamu perempuan bisa menemukan berbeda bersikap kemungkinan laki-laki lebih pantas menjadi seorang pemimpin dan menentukan mulai saat ini mayoritas berbeda karena laki-laki dan perempuan adalah satu sisi. Laki-laki sebenarnya bergerak rekreasi, laki-laki dan laki-laki itu bisa besar. Pernah sengaja terkadang orang berdasarkan tidak, misalnya melihat seorang tinggal lebih cocok perempuan. Menurut saya baik laki-laki karena hal-hal tersebut merupakan berdasarkan manusia. Semuanya harus selalu dalam pekerjaan dan domestik agar rumah rasa nyaman dan bersih saat ditinggali bersama. Sejauh yang saya alami, saya tidak pernah mendapat respon negatif dari. Demikian video yang disajikan bagi kita hari ini. Dan sekarang dipersilakan kepada anak-anak kami
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia. Video pertama, apa maksud kesetaraan gender? Mengapa lebih dipentingkan laki-laki untuk sekolah daripada perempuan? Pada penggalian informasi, mulai dari fisik. masing-masing harus. Baik, dipersilakan. Wajib kelompok lain satu dua pertanyaan. Saya punya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan gender? Jawabannya itu kesetaraan gender derajat laki-laki dan perempuan itu maksudnya apapun yang bisa dikerjakan oleh laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, pada zaman penjajahan hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah. Jelas? Pertanyaan dari kelompok kami, mengapa harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Mengapa harus ada kesetaraan antara laki-laki? Baik. Bapak Ibu di kesempatan ini berkesempatan kami Dari orang tua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami telah menyusun beberapa pertanyaan yang telah kami amati dari video yang telah kita tampilkan tadi. Yang pertama, apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan? Kelompok lain supaya cepat. Jadi jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Iya. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan gender? Dari pertanyaan kelompok 1, menurut saya itu upayanya 1. Meningkatkan tingkat perlindungan perempuan, 2. Melakukan pembangunan pusat pelayanan untuk para Tidak dibatasi oleh pandangan atau budaya-budaya tertentu yang contohnya mengatakan perempuan tidak boleh kesana, perempuan tidak boleh begini. Dalam budaya kita kalau kita analisis ada juga yang menunjukkan ketidakadilan perempuan. Coba analisis dulu itu. Di adat kita perempuan nggak pernah berbicara di apa kan, misalnya dalam pesta adat. Jadi itu sudah membudaya. Jadi inilah. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh perempuan atau laki-laki harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri. Jangan pernah kamu mengatakan jangan. Ibu aku bilang masih ada sekolah bapak. Jangan, cukup laki-laki saja. Itu sudah salah. Itu sudah tidak lagi setara. Ya kan berarti dikedepankan laki-laki daripada perempuan. Jadi diharapkan ada kesetaraan yang masing-masing laki-laki maupun perempuan jangan dibeda-bedakan, harus bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan bakatnya tanpa dibatasi oleh pandangan-pandangan masyarakat yang tidak yang tidak adil, pandangan-pandangan menganggap bahwa ini tidak bisa membatasi. Kemudian yang berikut adalah yang membedakan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Anda bahwa ada perbedaan fisik dan perbedaan psikis. Perbedaan fisik itu sudah diungkapkan oleh teman-teman bahwa ini laki-laki untuk beberapa yang tidak bisa diubah hanya secara biologis tidak bisa diubah. Akan tetapi yang psikis itu yang bisa diubah. Maka
sesuai dengan kemampuan yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, itu harus dikembangkan. Jangan harus membatasi pada pandangan masyarakat yang mendiskriminasikan laki-laki atau perempuan. Berikut itu banyak. Jadi materi tadi belum bukti ya, menyusun nanti bentuk-bentuk pelanggaran. Tadi di situ ada sebuah berikut itu banyak. Jadi materi tadi belum bukti ya, menyusun nanti bentuk-bentuk pelanggaran. Tadi di situ ada subordinasi, memperbuahkan perempuan, kemudian ketidakadilan gender ini di dalam seperti peran tadi itu, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ya karena dianggap perempuan itu nggak bisa melawan kepalanya laki-laki, iya kan? Kemudian marginalisasi ya, dan seksual kedudukan, kemudian incest, jadi perbuatan zina, ya. Jadi harus objektif dalam melihat masalah, bukan langsung dikatakan ini perempuan, ini laki-laki, sama-sama ya kan? Sama-sama punya akal budi yang bisa membedakan yang baik dan yang benar. Pertemuan kita pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Saya minta kesediaan anak kami, siapa yang mau memimpin kita dalam doa, silahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa dan mendoakan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada